Selamat jumpa dengan Xavier 63. Kali ini Xavier akan menampilkan sebuah gambaran bagaimanakah hancur leburnya kaum Yahudi yang telah digambarkan di dalam kitab sucinya orang Islam, yaitu di dalam surat Al-Isra. Allah menjanjikan kemenangan yang kedua kalinya, tapi dengan kemenangan itu mereka sombong, membuat kerusakan sampai yang kedua kalinya. Dan kita lihat sendiri saat ini bagaimanakah Yahudi itu membombardir, melenyapkan sebuah peradaban orang yang tak berdosa, melenyapkan infrastruktur kehidupan sehari-hari, membuat ketakutan yang tiada banding, dan juga mereka membunuh dan menghilangkan nyawa-nyawa orang yang tak berdosa. Tetapi Allah juga menjanjikan bahwa mereka akan musnah setelah Allah itu menurunkan hamba-hamba pilihan yang dijanjikan untuk mengalahkan mereka. Bagaimanakah kisah selanjutnya dalam video ini? Mari kita tonton bersama. Mohon like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian untuk dukungan kami membuat video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Hari ini kita akan mengungkap sebuah rahasia besar dari dalam Al-Quran yang akan membuat kalian tersenyum di tengah tangisan, yang akan membuat dada kalian membusung bangga, dan yang akan membuat para elit Zionis Israel keringat dingin ketakutan di dalam bunker-bunker mereka. Pernahkah kalian melihat berita hari ini dan bertanya-tanya di dalam hati kalian dengan penuh keputusasaan? Kalian melihat bagaimana orang-orang Zionis Yahudi itu begitu sombongnya, begitu angkuhnya, begitu biadabnya menyembelih anak-anak kecil, menghancurkan rumah sakit, mengebom sekolah-sekolah, dan menginjak-injak kehormatan umat Islam di tanah suci Palestina. Mereka tertawa di atas penderitaan umat manusia. Mereka memegang kendali ekonomi dunia. Mereka mengontrol media massa global. Mereka memiliki senjata nuklir, jet tempur paling canggih, dan dilindungi oleh negara-negara adidaya. Lalu terlintas di pikiran kalian, ya Allah, mengapa Engkau membiarkan mereka? Mengapa mereka begitu berkuasa? Mengapa mereka seolah-olah tidak bisa dikalahkan? Apakah Islam sudah kalah? Apakah Tuhan melupakan umatnya? Astaghfirullahaladzim. Jangan pernah berpikiran seperti itu, wahai saudaraku. Buang pikiran kotor itu jauh-jauh dari otak kalian. Kalian mengira mereka sedang menang? Kalian mengira mereka sedang di atas angin? Bohong besar. Mereka bukan sedang menang. Mereka justru sedang digiring masuk ke dalam perangkap ilahi yang paling mematikan sepanjang sejarah peradaban manusia. Allah subhanahu wa ta'ala sedang memainkan skenarionya, dan mereka sedang berjalan tepat menuju jurang kebinasaan yang sudah dijanjikan sejak ribuan tahun yang lalu. Hari ini, kita akan membedah anatomi sejarah dan eskatologi Islam. Kita akan membongkar firman-firman Allah yang sangat terang benderang di dalam surat Al-Isra. Kita akan melihat bahwa apa yang dilakukan oleh kaum Zionis Yahudi hari ini bukanlah sebuah kejutan bagi Allah. Bukanlah sebuah anomali sejarah, melainkan sebuah nubuat yang sedang mencapai puncak klimaksnya. Siapkan mental baja kalian, karena video ini akan menjadi tamparan keras bagi kaum pesimis, dan menjadi suntikan adrenalin dosis tinggi bagi setiap pejuang tauhid di seluruh penjuru bumi. Mari kita mulai dari akar sejarah yang paling mendasar. Mengapa tabiat mereka begitu rusak? Mengapa Bani Israel ini selalu menjadi sumber kekacauan di muka bumi? Jawaban ini sudah direkam oleh Allah di dalam Al-Quran jauh sebelum negara palsu Israel itu didirikan pada tahun 1948. Buka Al-Quran kalian, buka surat Al-Isra ayat keempat. Bacakan dengan suara lantang agar alam semesta mendengarnya. Allah berfirman dengan sangat tegas, dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu pasti akan berbuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali. Dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Allah Akbar. Dengar itu baik-baik.
berbuat kerusakan 2 kali, dan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Inilah cetak biru karakter mereka. Inilah DNA kejahatan yang sudah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Allah sudah memvonis mereka bahwa sejarah keberadaan mereka akan diwarnai oleh 2 fase kerusakan yang berskala raksasa, yang disertai dengan kesombongan tingkat dewa yang belum pernah dilakukan oleh bangsa manapun di muka bumi. Kesombongan apa yang dimaksud? Kesombongan karena mereka merasa sebagai bangsa pilihan Tuhan, the chosen people. Mereka menganggap darah mereka lebih suci dari bangsa lain. Mereka memandang selain Yahudi adalah goyim atau binatang yang diciptakan dalam wujud manusia hanya untuk melayani mereka. Kesombongan rasial inilah yang membuat mereka tidak punya empati. Kesombongan inilah yang melegalkan mereka untuk merampok, membunuh, dan menindas tanpa rasa bersalah sedikit pun. Tetapi Allah Maha Adil. Allah tidak membiarkan kerusakan itu tanpa balasan. Mari kita lihat sejarah kerusakan mereka yang pertama. Kapan kerusakan pertama itu terjadi? Itu terjadi ribuan tahun yang lalu, ketika Allah memberikan mereka kerajaan yang megah di bawah kepemimpinan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Tetapi apa balasan mereka setelah para nabi itu wafat? Mereka murtad, mereka menyembah berhala, mereka mengubah hukum-hukum Taurat sesuka perut pendeta mereka. Dan yang paling biadab, mereka membunuh nabi-nabi utusan Allah. Mereka menggergaji kepala Nabi Zakaria. Mereka memenggal kepala Nabi Yahya dan memberikan kepalanya sebagai hadiah kepada seorang pelacur. Mereka berkomplot untuk menyalib Nabi Isa Al-Masih. Itulah puncak kerusakan pertama mereka. Lalu apa balasan Allah terhadap kerusakan pertama itu? Lanjutkan membaca surat Al-Isra ayat ke-5. Allah berfirman, "Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar." Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Allah Akbar. Lihatlah bagaimana Allah menghancurkan mereka. Allah mengirimkan Raja Nebukadnezar dari Babilonia. Pasukan Babilonia datang menghancurkan Yerusalem, meratakan bait suci mereka dengan tanah, membantai puluhan ribu orang Yahudi, dan menyeret sisanya sebagai budak ke Babilonia dengan leher dirantai. Mereka dihinakan sehina-hinanya. Dan hukuman itu diulang lagi ketika Kekaisaran Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus pada tahun 70 Masehi datang menghancurkan Yerusalem untuk kedua kalinya. Dalam periode kerusakan pertama tersebut, orang-orang Yahudi dibantai habis-habisan. Yang tersisa diusir keluar dari tanah Palestina. Mereka mengalami diaspora. Mereka terpencar-pencar ke seluruh benua. Ada yang lari ke Eropa, ada yang lari ke Rusia, ada yang lari ke Yaman, ada yang lari ke Madinah. Mereka menjadi bangsa pengembara yang tidak punya tanah air selama 2000 tahun lamanya. Mereka diusir, ditindas dan dibenci di seluruh Eropa karena tabiat lintah darat dan pengkhianatan mereka. Dimanapun mereka berada, mereka selalu memicu konflik. Sekarang buka mata kalian dan lihat zaman kita hari ini. Kita sedang berada di fase mana? Kita sedang berada di fase kerusakan mereka yang kedua. Inilah era uluwan kabira, era kesombongan yang paling besar. Setelah ribuan tahun dihinakan dan diusir dari satu negara ke negara lain, setelah mengalami tragedi Holocaust di Eropa, mereka tiba-tiba kembali mengumpulkan kekuatan. Gerakan Zionisme dunia didirikan. Mereka merampok tanah Palestina dengan bantuan kolonialisme Inggris dan Amerika. Mereka mendirikan negara haram Israel. Dan lihatlah sekarang, mereka merasa tidak tersentuh. Mereka memiliki senjata pemusnah massal. Mereka memiliki sistem pertahanan udara Iron Dome. Mereka menguasai perbankan internasional. Lobi mereka mencengkeram parlemen negara-negara adidaya. Presiden Amerika pun harus menunduk dan memakai peci kecil mereka saat berkunjung ke tembok ratapan. PBB dibuat tidak berdaya. Resolusi internasional hanya menjadi kertas toilet bagi mereka. Mereka dengan sombongnya memutus aliran listrik, memutus air, memutus makanan untuk jutaan umat Islam di Gaza. Mereka menembak mati wartawan. Mereka menembak mati balita di dalam inkubator. Mereka berjoget kegirangan melihat masjid-masjid runtuh di bom. Apakah ini kemenangan mereka? Apakah ini kehebatan mereka? Bohong. Baca kelanjutan firman Allah. Ini adalah istidraj. Ini adalah jebakan Batman dari pencipta alam semesta. Allah sengaja memberikan mereka kemenangan sementara.
Allah sengaja memberikan mereka kekayaan dan senjata. Untuk apa? Untuk mengangkat mereka setinggi-tingginya, agar ketika Allah membanting mereka ke bawah nanti, kehancuran mereka akan sangat mengerikan dan disaksikan oleh seluruh penduduk bumi dan langit. Perhatikan surat Al-Isra ayat ke-6. Allah berfirman, "Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar." Ayat ini sedang terjadi hari ini. Mereka kembali mengalahkan bangsa Ahab pada perang tahun 6 hari dan seterusnya. Mereka diberi harta kekayaan global, dan mereka mendapat dukungan dari negara-negara sekutu yang menjadikan mereka kelompok kekuatan yang sangat besar. Semuanya sesuai dengan skenario Al-Quran. Tidak ada satupun yang meleset dari perhitungan Allah. Tapi tunggu dulu wahai umat Islam. Jangan putus asa dulu. Baca ayat selanjutnya. Ayat yang menjadi kunci jawaban mengapa mereka dikumpulkan di Palestina hari ini. Inilah rahasia eskatologi yang paling mencengangkan. Inilah ayat yang membuat para ulama akhir zaman menangis haru melihat kejeniusan strategi ilahi. Buka surat Al-Isra ayat 104. Bacakan dengan getaran iman di dada kalian. Allah berfirman, "Dan kami berfirman sesudah itu kepada Bani Israel, diamlah di negeri ini, tetapi apabila datang masa berbangkit, janji yang terakhir, niscaya kami datangkan kamu dalam keadaan bercampur baur, terkumpul dari berbagai golongan." Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Perhatikan kalimat lafifah, bercampur baur dikumpulkan dari segala penjuru. Selama 2000 tahun, orang-orang Yahudi itu tersebar di seluruh dunia. Ada Yahudi Ashkenazi di Eropa dan Rusia. Ada Yahudi Sephardik di Spanyol. Ada Yahudi Mizrahi di Timur Tengah. Ada Yahudi Falasha di Ethiopia. Mereka terpisah-pisah, berbicara dengan bahasa yang berbeda, hidup dalam budaya yang berbeda. Jika umat Islam harus menghancurkan kesaliman mereka pada akhir zaman, bagaimana caranya? Apakah umat Islam harus keliling dunia berburu mereka satu persatu ke Polandia, ke Rusia, ke Amerika, ke Argentina? Itu sangat melelahkan dan sangat mustahil. Maka apa strategi Allah yang maha cerdas? Allah menciptakan ideologi Zionisme. Allah menanamkan ilusi di kepala mereka bahwa mereka harus pulang ke tanah yang dijanjikan. Mereka mengira dengan berkumpul di Palestina, mereka sedang membangun kerajaan abadi. Mereka mengira mereka akan menyambut kedatangan Sang Mesias yang akan menaklukkan dunia untuk mereka. Tertipu oleh hawa nafsu mereka sendiri. Faktanya adalah Allah sedang mengumpulkan mereka di satu tempat, di satu titik koordinat, di atas satu tanah lapang, untuk memudahkan umat Islam menghabisi kesombongan mereka secara massal dan sekaligus di akhir zaman. Ibarat seorang pemburu yang tidak perlu repot-repot mengejar tikus-tikus yang bersembunyi di seluruh penjuru hutan. Pemburu itu cukup meletakkan sepotong keju raksasa di tengah lapangan, dan membiarkan tikus-tikus itu datang berkumpul dengan sendirinya dari seluruh penjuru hutan. Setelah semua tikus itu terkumpul di satu titik dan sibuk memakan keju dengan sombongnya, barulah sang pemburu menjatuhkan jaring perangkap raksasa untuk membinasakan mereka semua sekaligus. Itu dia, Palestina adalah keju raksasa itu, dan Zionisme adalah alat pengumpulnya. Mereka datang dari Brooklyn, mereka datang dari Moskow, mereka datang dari Paris. Mereka berbondong-bondong, naik pesawat terbang, pindah ke Tel Aviv dan Yerusalem. Mereka pikir mereka sedang menuju kejayaan, padahal mereka sedang berjalan masuk ke dalam lubang kuburan mereka sendiri. Inilah janji Allah, wa'dul akhirah, janji yang terakhir. Ketika janji terakhir itu datang, ketika mereka sedang berada di puncak kesombongan, ketika mereka mengira tidak ada satupun kekuatan di bumi yang bisa mengalahkan mereka, maka Allah akan mendatangkan pasukannya. Siapa pasukan itu? Bagaimana cara Allah menghancurkan mereka kelak? Mari kita buka catatan hadis-hadis syahih tentang akhir zaman. Ini bukan dongeng fiksi ilmiah. Ini adalah sabda dari lisan manusia yang tidak pernah berbohong, baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi kita bersabda dengan sangat mengerikan bagi kaum Yahudi Zionis. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi kaum Yahudi, lalu kaum muslimin akan membunuh mereka. Sampai-sampai orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Lalu batu dan pohon itu akan memanggil, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, ini orang Yahudi ada di belakangku. Kemarilah dan bunuh dia. Kecuali pohon Garkat, karena sesungguhnya
Ia adalah pohon Yahudi. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar, dengarkan nubuat ini wahai dunia. Hari itu akan tiba, hari di mana tidak akan ada lagi resolusi PBB yang bisa menyelamatkan mereka. Tidak akan ada lagi hak veto Amerika yang bisa melindungi mereka. Tidak akan ada lagi sistem pertahanan rudal yang bisa menangkis kemurkaan alam semesta. Pada hari pertempuran pamungkas itu, alam semesta akan berpihak kepada umat tauhid. Alam semesta muak dengan kesombongan dan darah tak berdosa yang telah ditumpahkan oleh kaum Zionis. Batu-batu yang selama ini bisu, pohon-pohon yang selama ini diam, akan diberikan kemampuan berbicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan teror mental yang akan dialami oleh tentara Israel saat itu. Mereka yang selama ini bersembunyi di balik tang lapis baja-baja Merkava. Mereka yang selama ini menembak dari balik tembok beton yang tebal, akan mendapati bahwa tempat persembunyian mereka sendiri mengkhianati mereka. Alam sendiri akan meneriakkan koordinat persembunyian mereka kepada para pejuang Islam. Setiap batu akan berteriak, "Ya Muslim, sini, pengecut ini sembunyi di bawahku." Setiap pohon zaitun akan berteriak, "Ya hamba Allah, sini, pembunuh bayi Gaza ini bersembunyi di belakang batangku." Tidak ada tempat lari, tidak ada tempat sembunyi, kecuali di balik pohon Garkat. Dan tahukah kalian, apa fakta yang paling menampar akal sehat hari ini? Orang-orang Yahudi di Israel hari ini menghabiskan jutaan dolar untuk menanam pohon Garkat secara masif di seluruh penjuru negara mereka. Mereka menanamnya di taman-taman, di pinggir jalan, di sekitar pemukiman mereka. Apa artinya ini? Ini artinya mereka sebenarnya percaya dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu bahwa nubuat itu benar. Mereka tahu bahwa hari pembantaian itu akan datang. Mereka ketakutan setengah mati. Tetapi karena kesombongan iblis yang merasuk ke ubun-ubun mereka, alih-alih bertaubat dan masuk Islam, mereka justru memilih untuk bersiap-siap menghadapi nubuat itu dengan cara menanam pohon pelindung. Betapa konyolnya mereka. Mereka pikir mereka bisa mengalahkan takdir Allah dengan bertani pohon Garkat. Ini membuktikan keputusasaan spiritual mereka. Mereka tahu waktu mereka sudah habis. Tetapi saudaraku, kisah ini belum mencapai puncaknya. Ada satu tokoh sentral yang akan mengakhiri drama sejarah ini dengan sangat epik. Tokoh yang selama ini mereka fitnah dan mereka salibkan, menurut keyakinan mereka, akan turun kembali untuk menghancurkan mereka dari akar-akarnya. Siapakah dia? Dialah Nabi Isa Al-Masih putra Maryam. Orang-orang Yahudi hari ini sedang menanti-nanti kedatangan Mesias, juru selamat mereka. Mereka mempersiapkan pembangunan kuil ketiga, Third Temple, di atas reruntuhan Masjidil Aqsa. Mereka mengumpulkan sapi merah, Red Heifer, untuk ritual penyucian. Mereka mengira Mesias yang datang itu akan membawa kejayaan bagi Israel untuk memimpin dunia. Tapi siapa yang sebenarnya akan mereka sambut? Yang akan muncul adalah Al-Masih Ad-Dajjal, sang penipu ulung. Dajjal akan muncul dan akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Isfahan yang memakai jubah kebesaran, Fayalisa. Dajjal akan memberikan ilusi kekuasaan mutlak kepada mereka. Mereka akan mengira mereka telah mencapai kemenangan final. Namun, di saat mereka sedang dimabuk oleh ilusi kemenangan bersama Dajjal, ketika pengepungan terhadap umat Islam sedang mencapai puncaknya, ketika langit terlihat sangat gelap, pada saat waktu sholat subuh di Menara Putih sebelah timur kota Damaskus, dua malaikat akan menurunkan sosok pria yang rambutnya basah seperti baru selesai mandi, dengan wajah yang bersinar penuh kemuliaan. Nabi Isa Al-Masih turun kembali ke bumi. Nabi Isa tidak turun membawa agama baru. Nabi Isa turun sebagai umat Nabi Muhammad. Beliau akan sholat di belakang Imam Mahdi. Dan setelah sholat selesai, pintu gerbang dibuka. Dajjal dan pasukannya yang sombong sedang menunggu di luar. Tetapi begitu mata Dajjal bertatapan dengan Nabi Isa Al-Masih, apa yang terjadi? Dajjal yang ditakuti oleh seluruh dunia. Dajjal yang mengklaim dirinya Tuhan. Dajjal yang memiliki kekuatan sihir luar biasa. Tiba-tiba meleleh seperti garam yang dimasukkan ke dalam air panas. Dia lari terbirit-birit ketakutan. Dia lari seencang-kencangnya menuju wilayah Palestina. Tetapi Nabi Isa Al-Masih mengejarnya. Dan Nabi Isa akan berhasil menyusulnya di pintu gerbang Lut, Bab Lut. Sebuah tempat yang hari ini berada di wilayah penjajahan Israel. Di sanalah dengan tangannya sendiri,
Nabi Isa Al-Masih akan menikam dan membunuh Dajjal. Nabi Isa akan menunjukkan darah Dajjal di ujung tombaknya kepada pasukan umat Islam. Dan ketika pimpinan tertinggi mereka, Dajjal, mati terbunuh, maka hancurlah seluruh mental dan kesombongan pasukan Yahudi Zionis. Mereka lari kocar-kacir. Mereka panik kehilangan arah. Ilusi kehebatan mereka hancur dalam hitungan detik. Dan di saat itulah perintah pengejaran total dikumandangkan. Dan batu-batu serta pohon-pohon mulai berbicara, menyerahkan tempat persembunyian mereka. Itulah akhir dari riwayat kesombongan Bani Israel di muka bumi. Itulah jawaban Allah atas jeritan jutaan bayi Palestina, jeritan para ibu di Suriah, jeritan para syuhada di Gaza. Semuanya akan dibalas dengan tunai pada hari itu. Keadilan Allah tidak akan pernah tertidur. Lalu bagaimana dengan sikap mereka hari ini? Mengapa mereka sangat mengandalkan teknologi dan tembok benteng? Inilah bukti bahwa Al-Quran benar-benar membedah psikologi dan mentalitas pengecut mereka sampai ke saraf yang paling dalam. Kalian melihat tentara IDF, Israel Defense Forces, pamer senjata canggih di TikTok. Mereka menari-nari dengan seragam tempur lengkap. Tetapi tahukah kalian bagaimana mental asli mereka ketika berhadapan 1 lawan 1 di medan tempur darat? Mereka adalah pasukan paling pengecut di atas muka bumi ini. Buka surat Al-Hasyr ayat ke-14. Allah Subhanahu wa Ta'ala membongkar tabiat asli militer mereka ribuan tahun sebelum mereka memiliki tang Merkava. Allah berfirman, mereka tidak akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Allahu Akbar. Baca sekali lagi, kecuali dalam kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Ayat ini menjelaskan persis apa yang kita saksikan hari ini. Mereka membangun tembok pemisah, apartheid wall, raksasa setinggi 8 meter di tepi barat. Mereka menggunakan Iron Dome untuk berlindung dari roket. Mereka menggunakan tang berlapis baja tebal untuk masuk ke perkotaan. Mereka menjatuhkan bom dari pesawat jet tempur tinggi di awan yang aman dari jangkauan musuh. Tapi ketika mereka harus berhadapan langsung, face to face, dengan para pejuang mujahidin yang memakai sandal jepit dan menyandang roket rakitan Al-Yasin 105 puku, mereka lari ketakutan meninggalkan tang mereka. Mereka menangis seperti anak kecil. Banyak dari tentara mereka yang mengalami gangguan jiwa, PTSD, dan mengakhiri hidup mereka sendiri karena stres berkepanjangan. Mereka tidak punya keberanian yang murni. Mereka hanya berani menembak anak kecil dari jarak jauh, atau mengebom gedung dari udara. Kenapa mereka begitu pengecut? Karena mereka sangat mencintai kehidupan dunia. Sementara para mujahidin sangat merindukan kematian syahid. Kalian tidak akan pernah bisa mengalahkan pasukan yang menganggap kematian di jalan Allah sebagai pesta perayaan kemenangan. Dan perhatikan kalimat, kamu kira mereka bersatu, padahal hati mereka berpecah belah. Lihat kondisi politik Israel hari ini. Mereka saling sikut, saling demo, pemerintah saling menjatuhkan. Ratusan ribu warganya turun ke jalan memprotes Perdana Menteri mereka sendiri. Secara internal, negara Zionis itu sangat rapuh dan terpecah belah. Mereka hanya disatukan oleh kebencian kepada Islam, tetapi di dalam mereka saling memakan satu sama lain. Ini adalah penyakit kronis yang ditimpakan Allah kepada mereka. Wahai umat Islam di seluruh penjuru dunia, wahai para penonton catatan Muslim baik, setelah mendengar semua pemaparan fakta sejarah, psikologi, dan eskatologi ilahi ini, lalu alasan apa lagi yang membuat kalian merasa sedih, minder, dan putus asa melihat kondisi dunia hari ini? Kalian harus mengubah cara pandang kalian. Jangan melihat berita dengan kacamata keputusasaan sekuler. Lihatlah berita dunia hari ini dengan kacamata Al-Quran. Setiap bom yang dijatuhkan di Gaza memang menyayat hati kita. Darah saudara kita memang tumpah. Tetapi ketahuilah bahwa itu adalah proses persalinan menuju era kebangkitan Islam yang baru. Setiap kebiadaban yang ditunjukkan oleh Zionis hari ini sedang membuka mata seluruh penduduk dunia akan siapa sebenarnya penjajah dan siapa sebenarnya korban. Jutaan orang di Amerika, di Eropa, di seluruh dunia yang tadinya membela Israel, hari ini berbalik mengutuk mereka.
Jutaan orang non-Muslim mulai membuka halaman-halaman terjemahan Al-Quran karena takjub melihat ketabahan dan kekuatan iman rakyat Palestina. Banyak dari mereka yang akhirnya bersyahadat dan masuk Islam justru karena melihat kebiadaban Zionis. Ini adalah makar Allah yang sangat cantik. Zionis ingin menghancurkan Islam di Gaza, tetapi aksi mereka justru menjadi agen marketing gratis yang membuat Islam meledak pertumbuhannya di seluruh benua Eropa dan Amerika. Mereka telah menekan pegas terlalu keras, dan sebentar lagi pegas itu akan melenting, menghantam wajah mereka sendiri dengan kekuatan yang sangat menghancurkan. Janji Allah itu pasti, janji Allah itu absolut. Tidak ada satu kekuatan pun di alam semesta ini yang bisa menghentikan skenario kehancuran uluwan kabiro mereka. Allah sudah berjanji dalam penutup ayat ke-7, surat Al-Isra. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan hamba-hamba kami untuk menyulamkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehancur-hancurnya apa saja yang mereka kuasai. Kita akan kembali memasuki Masjidil Aqsa sebagai pemenang, bukan sebagai tamu, bukan sebagai turis, tapi sebagai pembebas. Dan kita akan menghancurkan seluruh simbol kesombongan Zionisme sehancur-hancurnya ke tingkat debu. Maka, apa tugas kita sekarang? Apakah kita hanya diam menonton? Tidak, tugas kita adalah mempersiapkan barisan, mempersiapkan iman, memboikot produk-produk yang mengalirkan peluru ke dada saudara kita, mendidik anak-anak kita dengan tauhid yang kokoh dan keberanian mental baja, menjadikan rumah-rumah kita sebagai madrasah pencetak generasi pembebas Al-Aqsa. Dan yang paling penting, di era digital ini, tugas kita adalah berjihad melalui media sosial. Kita harus terus membongkar narasi busuk mereka. Kita harus menyebarkan kebenaran tanpa henti. Kita harus menjadi pasukan siber yang mengimbangi miliaran dolar uang propaganda yang mereka keluarkan. Kita tidak boleh diam. Kebisuan kita adalah bentuk pengkhianatan terhadap darah para syuhada. Saya perintahkan kalian semua untuk mengambil video ini, mengambil pesan ini, dan meledakkannya di seluruh platform digital kalian detik ini juga. Jangan simpan amunisi ini sendirian. Jangan biarkan orang-orang Islam di sekitar kalian merasa putus asa dan kalah mental. Viralkan ke semua grup WhatsApp keluarga dan kerja. Bagikan linknya di beranda Facebook. Potong kalimat-kalimat yang paling membakar semangat dan sebarkan di TikTok, Instagram Reels, dan Twitter X. Biarkan algoritma internet dipenuhi dengan gelombang narasi janji Allah yang tak terbantahkan ini. Hajar tombol suka dengan sekuat tenaga jari-jari kalian agar video ini menjadi trending dan menampar wajah para pendukung Zionis di kolom pencarian. Penuhi kolom komentar di bawah ini dengan gemuruh takbir dan sumpah setia untuk tidak pernah melupakan Palestina. Tuliskan dengan huruf kapital, Alhamdulillah, kami yakin dengan janji Allah, kehancuran Zionis sudah dekat. Palestina akan merdeka. La ilaha illallah. Mari kita jadikan kolom komentar ini sebagai deklarasi kemenangan psikologis umat Islam atas propaganda keputusasaan musuh. Dan pastikan kalian sudah menekan tombol berlangganan, subscribe ke channel Catatan Muslim Baik ini, dan membunyikan lonceng notifikasinya. Karena perang narasi ini akan semakin brutal ke depannya. Dan kita akan terus menjadi meriam artileri terdepan yang menembakkan peluru-peluru fakta dan kebenaran untuk menghancurkan benteng kebohongan mereka. Tetaplah kritis, tetaplah optimis, perkuat ibadah kalian, dan bersiaplah menyongsong fajar kemenangan Islam yang sudah menyingsing di ufuk timur. Sampai jumpa di arena pembebasan akal dan tanah suci kita yang berikutnya. Jaga terus izzah dan harga diri kalian sebagai seorang muslim sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Janji Allah adalah kebenaran mutlak, dan kehancuran bagi para penjajah adalah kepastian sejarah.